Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi. Apa pengertian motivasi? Motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Kekuatan ini dirangsang oleh berbagai macam kebutuhan. Apa saja jenis motivasi? 1. Berdasarkan arah datangnya motif. Motivasi internal diartikan sebagai motivasi yang timbul dari dalam diri orang yang bersangkutan tanpa rangsangan atau bantuan dari orang lain. Motivasi eksternal adalah motivasi yang timbul karena rangsangan atau bantuan dari orang lain. Motivasi ini disebabkan oleh keinginan untuk menerima ganjaran atau menghindari hukuman. 2. Berdasarkan pengaruhnya terhadap cara seseorang dalam bertingkah laku. Menurut Davis dan Nystrom, motivasi yang mempengaruhi seseorang dalam bertingkah laku termasuk belajar terbagi menjadi 4, yaitu A. Motivasi berprestasi, yaitu dorongan untuk mengatasi tantangan untuk maju dan berkembang. B. Motivasi berafiliasi, yaitu dorongan untuk berhubungan dengan orang lain secara efektif. C. Motivasi berkompetisi, yaitu dorongan untuk mencapai hasil kerja dengan kualitas tinggi. D. Motivasi berkuasa, yaitu dorongan untuk mempengaruhi orang lain dan situasi. 3. Berdasarkan sumber dan proses perkembangannya. Untuk keperluan studi psikologis telah diadakan penertiban dengan diadakan penggolongannya, antara lain: motivasi primer adalah motivasi dasar yang bersifat alamiah dan tidak dipelajari. Motivasi ini dibedakan menjadi 2, yakni A. Dorongan fisiologis yang bersumber pada kebutuhan organis seperti lapar, haus, pernafasan, seks, dan lain sebagainya. B. Dorongan umum atau motif darurat, termasuk di dalamnya rasa takut, rasa kasih sayang, rasa ingin tahu, dan lain-lain. Motivasi sekunder adalah motivasi yang menunjuk pada motif yang berkembang dalam diri individu karena pengalaman dan dipelajari. Misalnya takut terhadap apa yang dipelajari, motif sosial, motif objektif, dan lain-lain. Apa saja teori-teori motivasi? 1. Teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Menurut Maslow, bahwa pada seseorang telah mencapai dan memenuhi kebutuhan tertentu, maka mereka ingin bergeser ke tingkat yang lebih tinggi. Dia mengungkapkan 5 tingkat kebutuhan, yaitu 1. Kebutuhan fisiologis, 2. Kebutuhan akan rasa aman, 3. Kebutuhan sosial, 4. Kebutuhan akan penghargaan, 5. Kebutuhan aktualisasi diri. 2. Teori motivasi kesehatan Heisenberg. Heisenberg berteori faktor-faktor kesehatan tidak mendorong minat para pegawai. Akan tetapi, jika faktor-faktor itu dianggap tidak dapat memuaskan dalam berbagai hal, seumpama karena gaji tidak cukup tinggi atau kondisi kerja tidak menyenangkan, faktor-faktor itu menjadi sumber ketidakpuasan potensial yang kuat. 3. Teori X dan teori Y. Douglas M.C. Gregor. Teori X dan teori Y beranggapan bahwa teori memandang para pekerja sebagai pemalas yang tidak dapat diperbaiki. 4. Teori harapan Fromm. Teori harapan didasarkan pada keyakinan bahwa orang dipengaruhi perasaan mereka tentang gambaran hasil tindakan mereka. 5. Teori motivasi berprestasi M.C. Celan. M.C. Celan menekankan pentingnya kebutuhan berprestasi karena orang yang berhasil dalam bisnis dan industri adalah orang yang berhasil mengerjakan segala sesuatu. Ia menandai 3 motivasi utama, yaitu
Teori keberadaan, keterkaitan, dan pertumbuhan Clinton Alderfer. Alderfer merumuskan lagi hierarki Maslow dalam 3 kelompok yang dinyatakan sebagai keberadaan, keterkaitan, dan pertumbuhan, yaitu A. Kebutuhan akan keberadaan adalah semua kebutuhan yang berkaitan dengan keberadaan manusia yang dipertahankan dan berhubungan dengan hubungan fisiologis dari dan rasa aman pada hierarki Maslow. B. Kebutuhan keterkaitan yaitu hubungan kemitraan. C. Kebutuhan pertumbuhan adalah kebutuhan yang berhubungan dengan perkembangan potensi perorangan dan dengan kebutuhan penghargaan dan aktualisasi diri yang dikemukakan oleh Maslow. Bagaimana peranan dalam belajar dan pembelajarannya? 1. Peran motivasi dalam menentukan penguatan belajar. Motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila seorang anak yang belajar dihadapkan pada suatu masalah yang memerlukan pemecahan dan hanya dapat dipecahkan berkat bantuan hal-hal yang dilaluinya. 2. Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar. Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar erat kaitannya dengan pemaknaan belajar itu sendiri. 3. Motivasi menentukan ketekunan belajar. Seseorang yang termotivasi untuk belajar sesuatu akan berusaha mempelajarinya dengan baik dan tekun. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.